Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Di antara perintah Allah yang sedang kita lakukan adalah bersama dengan orang-orang yang benar, membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Allah sebagaimana yang Allah sampaikan pada ayat 119 surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar membenarkan ajaran-ajaran Allah. Kita sekarang sedang melakukan itu dan kita semua insya Allah akan menjadi saksi atas yang lainnya seandainya pada saatnya nanti ketika semua bersaksi, maka kita insya Allah akan menjadi saksi satu sama lain bahwa kita termasuk orang-orang yang shadiq, orang-orang yang membenarkan ajaran Allah, dan saksi satu sama lain itu insya Allah akan membawa kita ke surga Allah. Dan jangan lupa bahwa saat ini kita insya Allah termasuk masuk waktu yang istijabah, waktu yang diamini oleh dua gelombang malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Alhamdulillah kita pun dimudahkan oleh Allah untuk menjadi yang terbaik dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis muttafaq alaih. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada ayat selanjutnya, ayat 168 dari surah Al-Baqarah di juz 2. Ayat 168 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhal nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nazala fi man harrama sawaib wa nahwiha. Ayat ini turun untuk mereka-mereka yang mengharamkan sawaib wa nahwiha. Sawaib itu adalah binatang-binatang ternak yang dilepas, tidak ditampar, tidak ditali, tidak dikekang, dilepas saja dan diharamkan segalanya, ya dagingnya, ya susunya, semuanya diharamkan karena dipersiapkan untuk penyembahan mereka berhala-berhala ketika itu. Ya ayyuhan nas, makanya kemudian menggunakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang di bumi ini halalan secara baik, halal. Ayat ini ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan adalah halun, keadaan, thayyiban juga baik, sifatun muakkadah ay mustalidan, merupakan sifat dari halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti turuk syaitan, jalan-jalannya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, diperintahkan kita untuk makan halalan thayyibah.
halalan thayyiba. Jadi tidak cukup halal saja, tidak. Sebenarnya yang paling pas untuk menerangkan ini ahli gizi, tapi nggak apa-apa, saya berupaya menjadi ahli gizi sementara. Tapi karena memang yang paling pas, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu di ayat 164 itu ada astronomi, maka yang paling berhak untuk menyerangkan itu ya yang tahu perbintangan. Ada pelayaran, yang paling berhak untuk menerangkan ya yang ahli kelautan. Tapi nggak apa-apa, karena kita sudah berada di sini ayat ini, kita berusaha untuk memahami juga halalan thayyiba, halal dan baik. Maka daging sapi itu adalah halal, tapi kalau tidak dimasak menjadi tidak baik. Jadi halal dan thayyib. Ada yang sudah jelas tidak halal, apa? Daging babi. Kita daging babi tidak diperbolehkan. Apalagi yang diharamkan untuk kita, damam masfuhan, darah yang mengalir. Darah yang tidak mengalir apa? Banyak juga, jantung, limpah, itu darah tidak mengalir, tidak apa-apa. Dari mana merujuknya? Ayat 145 surah Al-An'am. Ulla ajidu fima uhiya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Katakan ya Muhammad, la ajid, aku tidak mendapatkan fima uhiya, atas apa yang telah diwahyukan kepadaku, ala ta'imi yat'amuhu, untuk mereka yang mau makan, untuk memakannya, kecuali illa daman masfuhan, kecuali itu adalah daman darah yang mengalir. Jadi kalau darah tidak mengalir tidak apa-apa. Di antaranya apa yang kita sering lihat di pasar itu, limpah, kemudian jantung, itu termasuk darah tapi tidak masfuh, tidak mengalir. Khinzir jelas tidak diperbolehkan. Apalagi yang diharamkan banyak. Di antaranya kita bisa baca ayat 3 surah Al-Maidah itu, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian maitah. Apa maitah? Ya bangkai, kecuali bangkai yang di lautan. Ikan itu bangkai, tapi tidak diharamkan. Kenapa? Karena sudah ada hadis yang menyampaikan itu. Uhillalakum maitatahu. Jadi dihalalkan bagi kalian apa-apa yang jadi bangkai di laut itu dihalalkan. Kalau sudah busuk ya tidak baik gitu kan. Jadi halalan thayyiba. Apalagi yang diharamkan menurut ayat 3 surah Al-Maidah itu, hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, waddamul masfuha, kemudian adalah darah yang mengalir, wal munkhaniqah, binatang-binatang yang tercekik, tidak boleh. Wan natiha, binatang-binatang yang ditanduk oleh dipukuli mati tanpa disembelih, haram. Dipukuli tanpa disembelih haram. Wal mutaraddiyah, dan yang jatuh dari ketinggian. Ada kambing yang kalau ada kambing pegunungan, seandainya naik kemudian jatuh tidak sempat disembelih, haram. Wal mutaraddiyatu wan natihatu, dan binatang-binatang yang asalnya halal kemudian dinatihah, saling caruk gitu kan, kelahi, saling nanduk, mati, haram. Wan natihatu wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taksimu bil aslam. Dan apa-apa yang sengaja disembelih untuk selain Allah itu diharamkan, kecuali yang sempat disembelih. Jadi ayat 3 surah Al-Maidah menerangkan itu, menerangkan tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Jangan katakan kemudian, apa sih kehendak Allah kok diharamkan? Ya, yang berhak untuk menjawab ini sebenarnya tentunya adalah yang ahli gizi, karena memang berbeda kemudian binatang yang sempat disembelih dengan yang tidak sempat disembelih. Itu nanti menghasilkan kepada tubuh, berpengaruh kepada tubuh kita.
Tapi harus diperhatikan seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang keharaman dan kehalalan makanan bisa dipastikan diakhiri dengan kata-kata famaniturra ghaira bagin wala adin. Barang siapa yang terpaksa kalau nggak makan mati, maka harus makan, silahkan makan. Wala adin, tidak secara sengaja. Kalau sudah tahu pergi kemana tidak akan dapat makanan, maka dia harus bawa makanan sebenarnya itu. Jadi ayat ini nanti akan ketemu di ayat 3 surah Al-Maidah, akan ketemu di ayat 140-nya surah Al-An'am, kemudian ketemu lagi nanti di surah An-Nahl. Semuanya ditutup dengan famaniturra ghaira bagin wala adin. Barang siapa yang terpaksa dan tanpa melampaui batas, maka tidak fala itsma alaih, tidak apa-apa. Seorang yang tidak bisa berobat kecuali dengan sesuatu yang haram, ya terpaksa itu. Terpaksa. Nah, seluruh ayat yang menyampaikan tentang keharaman itu hampir seluruhnya menyampaikan tentang ada batasan, seandainya terpaksa silahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, halalan thayyiban, kembali kepada ayat 168 surah Al-Baqarah ini, halalan thayyiban, ada yang halal. Apa? Ayam potong itu halal. Tapi sebagian tidak mau. Kenapa? Karena katanya mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Mana yang nggak mau? Seingat saya, Pondok Tahfidz Sulaimaniyah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang di Lumajang, itu tidak membolehkan ayam potong. Ada beberapa juga yang di Jakarta itu tidak membolehkan. Kenapa? Mempengaruhi kecerdasan seseorang. Tapi ini saya tidak memprovokasi bahwa kemudian tidak boleh berdagang ayam potong, tidak gitu kan. Tapi memang menurut ahli gizi seperti itu, mempengaruhi kecerdasan seseorang. Tapi kalau tidak ada lagi ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi memang pilihlah makanan-makanan yang memang itu halal dan thayyib. Sudah halal masih bagus. Kadang tubuh seseorang berbeda. Kok berbeda? Iya, ada seseorang kalau minum kopi, ini bukan kopi, minum kopi kemudian sakit kembung gitu kan. Ya berarti enggak thayyib bagi dia, tidak baik. Maka dia tidak perlu untuk minum kopi, menjauhlah. Kenapa? Karena banyak minuman yang lain. Nah, itu sebut halalan thayyiban. Jadi kalau kita makan makanan yang halal dan baik untuk tubuh kita, itu sebenarnya adalah karena melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jangan sampai kemudian sudah enggak halal dimakan lagi. Misalnya apa? Ya hasil korupsi itu tidak halal. Bahaya. Jangan sampai keturunan anak kita kemudian makan sesuatu yang haram. Maka kata Nabi, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka fannaru aula, neraka adalah hak yang terbaik untuk dia. Jadi hati-hati. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak hal yang berkenaan dengan ini. Ada anak yang dari Sidoarjo yang sekarang sudah hafal Al-Quran, sudah tamat dari Yombuk, Yayasan Arwaniyah Kudus. Kemudian sekarang sedang ngaji di Rembang, tepatnya di Kiai Najih Maimun Zubair. Dia umur 13 tahun sudah hafal Al-Quran di Kudus, kemudian sudah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sekarang sedang menghafalkan beberapa kitab syarah hadis, tepatnya di Kiai Najih. Umurnya baru 13 tahun, anak Sidoarjo. Kita tanya orang tuanya, kok bisa putra jenengan seperti itu? Iya, saya berusaha anak saya, keluarga saya tidak makan kecuali yang betul-betul halal. Betul-betul halal. Umur 13 tahun. Kalau Imam Syafi'i kan jauh ya, ada di sana. Beliau pernah di Irak, wafat di mana? Di Mesir. Ini anak Sidoarjo. Jadi
Ini dahsyat, sesuatu yang dahsyat. Memang kayaknya sepele, tapi dahsyat. Karena dari sinilah kemudian semuanya dimulai. Diterima tidaknya doa seseorang dari sesuatu yang kecil ini, dari perut. Karena dari perut itulah kemudian tumbuh. Ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, berada tepat setelah Allah menyampaikan tentang alam semesta yang semuanya adalah milik Allah. Allah bercerita tentang lautan, tentang matahari, tentang bulan, tentang bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Maka kemudian muncul ayat ini untuk menunjukkan apa? Bahwa masalah halal dan thayyib, okay, sudah halal baik lagi, itu penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa cari yang haram aja sulit. Jangan sampai seperti itu. Justru ketika kita menutup pintu haram, maka yang halal akan terbuka. Jangan sampai yang haram saja sulit. Jangan itu kan. Tapi tutuplah pintu-pintu haram, pintu-pintu syubhat. Syubhat itu apa? Enggak pasti masih antara bainahuma, antara halal dan haram. Maka kita tutup itu, maka yang halal akan datang kepada kita. Yakinlah bahwa tidak ditetapkan kepada kita kecuali sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Ulama Ibnu Abbas menyampaikan, apa itu khutuwatis syaitan? Apa langkah syaitan? Langkah syaitan itu seluruh yang berseberangan dengan Al-Quran, maka itulah khutuwatis syaitan. Jangan katakan kalau enggak ikut-ikutan tanda tangan, kemudian nanti kita enggak dapat gitu kan. Nanti kita disisihkan, nanti kita tidak ditemani gitu kan. Yang memang risikonya seperti itu kadang. Seperti risiko dalam kehidupan seperti itu. Tapi itu yang harus kita lakukan. Kecuali sudah sampai pada keselamatan. Maksudnya apa? Ketika nyawa sudah menjadi taruhan, maka tidak apa-apa untuk menyampaikan sesuatu yang bukan di hati kita. Yasir ibnu Ammar, seorang yang keluarganya sudah dibunuh oleh Abu Jahal dalam awal-awal Islam. Keluarganya sudah dibunuh semua. Kemudian dia pun dipaksa, jika engkau tidak mau mengatakan yang syirik bahwa Muhammad tidak benar, maka engkau pun akan kubunuh. Maka pun dia kemudian menyampaikan, aku beriman kepada Tuhanmu, tidak beriman kepada Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak apa-apa. Bisa kita baca kemudian di surah An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang dipaksa, tapi hatinya tetap dalam keimanan. Tidak apa-apa kondisi seperti itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man sarha bil kufri sadram fa'alaihim ghadabum minallah. Tapi kalau kemudian hatinya juga tidak beriman, lisannya tidak beriman, fa'alaihi ghadabum minallah. Kemurkaan Allah baginya itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca barusan 106 surah An-Nahl, kemudian diikuti dengan 107. Di 107 itu ada ayat tentang bahwa cinta kepada dunia itu adalah salah satu bentuk kekafiran. Jangan nanti lihat kembali di ayat 107 surah An-Nahl. Allah menyampaikan, "Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin." Seperti itu kenapa mereka lebih mencintai kehidupan dunia dari akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Jadi salah satu bentuk kekafiran itu mencintai dunia di atas akhirat. Maka orientasi kita harus akhirat. Tapi dunia ya tidak perlu dilupakan.
Ini adalah jalan menuju akhirat. Sudah kita pelajari pada minggu kemarin bahwa kita harus mengutamakan Allah dari semuanya. Iya, ketika mencintai Allah lebih dari segalanya, kemudian kita sadar bahwa apa yang diberikan ini adalah karunia dari Allah, maka saya yakin karena kita mencintai Allah, maka apa yang diberikan Allah kepada kita akan kita pelihara sebaik-baiknya. Kita sadar bahwa semuanya ini milik Allah dan diberikan kepada kita. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita akan menjaga semua itu sebagai amanat dari zat yang paling kita cintai. Apa? Semuanya. Ya harta kita, ya keluarga kita, semuanya akan menjadi amanat semuanya. Termasuk bangsa kita ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu pasti akan menyuruh kepada sesuatu yang sesuatu yang jahat, itsm, sesuatu yang mengundang dosa, wal fahsya, sesuatu yang jelek, qabih syar'an, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sebagaimana juga setan akan menyuruh kalian untuk berkata kepada Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Min tahrimi ma la yuhram wa ghairuhu, dari apa-apa yang tidak, dari apa-apa dengan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Akan berbolak-balik. Kenapa? Karena setan menghiasi pekerjaan orang-orangnya seperti itu. Setan akan selalu menyuruh kepada su dan fahsya, menyuruh untuk kalau nggak korupsi kamu nggak dapat, kalau nggak gini kamu akan tersingkirkan. Maka yakinlah bahwa semua itu adalah hal-hal yang khalafal Quran, sesuatu yang membelakangi Al-Quran, sesuatu yang berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu semua adalah khutuwatis syaitan, adalah jalan-jalannya syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi ayat-ayat yang lainnya nanti, menjadi pangkal dari ayat-ayat yang lainnya. Ayat-ayat yang lainnya nanti akan muncul sebagaimana kita sebutkan tadi. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Sudah kita sampaikan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah tadi surah Al-Maidah ayat 3, kemudian surah Al-An'am ayat 145, termasuk pula dalam surah An-Nahl. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu banyak, tapi yang dihalalkan kepada kita lebih banyak lagi dan baik. Jadi kalau sesuatu di atas meja di sini ini banyak makanan, maka kita harus pilih mana yang halal dan thayyib. Udang halal, rajungan halal. Tapi kalau punya penyakit kanker, jangan dekat-dekat dengan udang dan rajungan. Sudah gitu kan. Kalau punya kolesterol tinggi, jangan makan gaji-gaji. Sudah, enggak usah, berarti tidak thayyib. Jadi kalau kita berhadapan dengan seperti itu, ingat ayat ini, saya disuruh makan makanan yang halal dan baik, bukan halal saja itu. Nanti pas suguhan prasmanan, wah ini halalan thayyiban. Maka setiap orang harus tahu, harus bisa mengukur dirinya sendiri. Sudah tahu kalau minum es dia akan wahing-wahing gitu kan, akan pilat, sudah jangan dekati gitu kan. Maka ambillah yang tidak bahaya, jahe misalnya. Tapi memang kadang kalau sudah terik matahari tinggi, maka yang kelihatan bukan jahe itu, meskipun jahe disebutkan dalam surah Al-Insan itu, yang kelihatan itu justru adalah es degan gitu kan. Ya bagaimanapun yang bisa menimbang itu dalam beberapa hal, beberapa kasus adalah masing-masing yang bisa mengukur. Tapi yang haram ini sudah pasti. Maka jangan mendekati, jangan mencari alasan, jangan mencari alibi-alibi untuk menghalalkan. Kecuali
karena ayat-ayat tadi ditutup oleh Allah, famaniturra ghaira bagin wala adin fala isma alai, kecuali yang terpaksa dan dia tidak sengaja, maka tidak jadi masalah. Itu penutup ayat. Maka kecuali keadaan seperti itu maka dipersilahkan. Tapi kalau sudah tahu haram tapi masih berusaha mencari-cari, ayat ini berlaku. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah ini, yang perintah ini adalah awal, yang dari ini kemudian akan dibangun perintah-perintah selanjutnya, dan kita sadar bahwa halalan thayyiban itu menjadi sebuah hal yang insya Allah akan kita pertahankan sampai pada saatnya ketika kita menutup mata nanti. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu berada pada mempertahankan rizki kita, memudahkan rizki kita untuk selalu pada halalan thayyibah. Allahumma ja'alna minal ladina alimu wa amilu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im waj'alna minal ladina yarithuna al firdausa hum fiha khalidun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.